Ya, ahlan wa sahlan bikum wa marhaban Ustadz Husain Gaza sudah bergabung bersama kita di Zoom pada Festival Keilmuan Wardi BCB se-Timur Tengah. Baik, yang kami hormati pertama sekali kepada eh, pimpinan pimpinan Basnas Republik Indonesia, yang kami hormati juga bersama juga Sivitas Sivitas instansi Basnas Republik Indonesia. Yang kami hormati seluruh panitia pada Festival Keilmuan Wardi BCB se-Timur Tengah, lengkap dengan eh, ketua ketua daripada BCB se-Timur Tengah, regional se-Timur Tengah maksud saya. Yang kami hormati seluruh partisipan pada Zoom yang pada hari yang berbahagia ini. Selamat siang kami ucapkan kepada teman-teman penerima beasiswa Cendekia Basnas Timur Tengah dari Mesir. Pada hari ini kita akan melanjutkan webinar bersama dengan pemateri kita yang Masya Allah, seorang aktivis Palestina, seorang jurnalis, dan juga seorang ustadz tentunya di Indonesia. Tema yang sangat menarik teman-teman untuk kita ulik bersama pemateri yang ulung ataupun seorang pakar di dalam bidangnya, yakni Ustadz Husain Gaza. Ya, pasti tahulah teman-teman siapa Ustadz Husain Gaza, masa nggak tahu ya? Apalagi terlebih kita ini adalah orang-orang yang sedang tinggal di Timur Tengah. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi anzala alaihi alkitab, adhara alhaqqa bilhaqqi, wa akhza alahzab, wa atamma nurahu, wa ja'ala kaida alkafirin Habis. sabab. أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأجرى بفضله السحاب وأنزل من السماء ماء فمنه شجر ومنه شراب. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini setelah tadi kita baru saja mengikuti seremonial Festival Keilmuan Award di BCB se-Timur Tengah. Sekarang kita marilah sama-sama kita dengarkan penyampaian materi oleh Ustadz Husain Gaza tentang topik yang sangat menarik, yakni apa? Jihad ilmu dan harta, kontribusi nyata dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Semoga kita bisa memberikan dampak atau kontribusi kurang lebih terhadap, harus lebih ya, jangan kurang-kurang, terhadap kemerdekaan Palestina. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Siapa pemateri kita hari ini, teman-teman? Pemateri kita adalah Ustadz Muhammad Husain Gaza LC. Nah, kalau teman-teman masih masih belum tahu atau belum punya informasi lebih terkait beliau, nah ini sangat disayangkan karena kita harus tahu orang-orang hebat yang menjadi pelopor-pelopor bagi anak-anak muda di dalam dunia kontribusi, khususnya bagi teman-teman yang yang prihatin. Kalau kita nggak prihatin itu malah masalah. Prihatin tentang kita belum memberikan kontribusi yang lebih terhadap teman-teman kita yang sedang mengalami kesusahan di Palestina. Ustadz Husain Gaza adalah aktivis kemanusiaan dan jurnalis asal Indonesia yang telah mendedikasikan lebih dari 12 tahun, 12 tahun teman-teman, bisa kita baca sama-sama, menjalankan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina yang terjajah. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Syariah Islamiyah di Universitas Islam Gaza, menyelesaikan diploma jurusan Israel Affairs atau urusan keisraelan di Nafha Center di Gaza juga. Nah, beliau ini adalah pendiri INH, International Networking for Humanitarian, lembaga kemanusiaan yang beroperasi di dalam dan luar negeri Palestina dan Afrika. Beliau adalah pendiri Gaza Medianet, kantor berita 3 bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris. Kontributor lepas untuk berita Palestina yang menjadi sumber utama. Nah, beliau menjadi cerobong utama bagi Indonesia untuk mendapatkan informasi valid terkait bagaimana kondisi yang sedang terjadi di Gaza.
khususnya untuk media-media TV internasional, media TV nasional, TV One, Metro TV, CNN, iNews, dan lain-lain. YouTuber dan influencer tentunya dalam menyajikan konten-konten mendidik dan eksklusif langsung dari dalam wilayah jalur Gaza yang terblokade. Langsung saja kita sapa. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bagaimana kabarnya Ustaz Hussein? Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Sebelum yang terakhir kita ketemu itu kalau nggak salah sekitar 2 bulan lalu ya di Mesir. Alhamdulillah kita dari PPMI Mesir. Saya saat ini ngewakilin teman-teman daripada penerima beasiswa cendekiawan Basnas yang ada di Mesir, Ustaz. Sebelumnya kita sering berkolaborasi melalui PPMI Mesir, melalui proyek-proyek kemanusiaan yang sebelumnya kita ada kolaborasi bersama INH dan juga Dompet Duafa tentang bukan event ya, proyek peduli pengungsi Palestina sekitar 2 bulan lalu, Ustaz. Semoga Baik. masih ingat ya sama kita. Ya, masih ingat lah. Masa orang setampan antum meskipun Waduh, waduh. beberapa level di bawah saya, masa nggak ingat. Tapi Ustaz, untuk mempersingkat waktu, barangkali teman-teman udah nggak sabar nih dengar materi dari Ustaz. Kami nahtarim ila fadilatul Ustaz Husin Gaza LC. Falyatafaddal mashkura. Kami persilahkan dengan segala hormat, Maulana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah. Senang sekali pada siang hari ini saya bisa berada di tengah-tengah para akademisi, mujahidin, mujahidah. Saya minta fokus antum semua ya. Please, fokus antum semua kali ini. Karena yang akan antum dengar ini adalah daging-daging bagian kataf. Kataf itu bagian paha. Ya kalau daging sapi itu bagian apa lengan sapi atas itu daging yang paling empuk, yang paling enak, dan itu ada daging favorit Nabi SAW, kataf namanya itu. Nah, jadi itu kurang lebih yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Saya nggak akan bertele-tele, saya nggak suka terlalu banyak basa-basi, bahasa-bahasa formalitas, nggak. Kita akan bahas langsung tentang strategi. Dan antum adalah orang-orang yang pas yang ingin, dan saya berharap dogma ini masuk ke kepala antum semua. Ya. Baik. Pertama tentang Gaza. Saya nggak akan bahas juga tentang kondisi Gaza hari ini karena itu antum bisa dapatkan di banyak sumber, di media sosial, di Al Jazeera setiap hari itu kalian bisa nonton di Al Jazeera tuh live itu ya. Tapi saya ingin mengajak kita semua mulai hari ini mulai berhentilah menunjukkan reaksi emosional. Kalau bahasa Arab itu radat fi'il al-atifi. Tawaqqaf an radat fi'il al-atifiyah. Itu bukan kapasitas kalian, itu bukan level kalian. Anak-anak muda, apalagi talabul ilm fil syarq al-awsat, ya, fil dual islamiyah, ya, itu bukan lagi level kalian untuk menunjukkan reaksi-reaksi emosional. Apa itu reaksi emosional? Menangis, meratap, bersedih, dan sebagainya. Tidak. Tapi yang kita butuhkan adalah reaksi strategis. Apa yang kita lakukan hari ini? Apa langkah-langkah kita? Apa step by step-nya? Apa roadmap-nya? Apa tujuannya? Apa big goal-nya? Apa purpose-nya? Apa hadafnya? Apa gayahnya? At-takhtit al-strategi. Itu yang kita butuhkan hari ini ya. Berarti sekali lagi, berhentilah menunjukkan reaksi emosional. Mulai kita sekarang bergerak secara strategis. Nah, ini bagusnya untuk jadi quote, jadi status Instagram kalian ya. Ya. Nah, adik-adik yang ya saya cintai, yang saya sayangi, ketahuilah bahwa ada satu narasi yang
saya perhatikan dari banyak literasi yang saya baca, dari interaksi saya dengan para ulama, para akademisi, para awam, masyarakat sipil normal. Satu narasi yang hilang, narasi yang harusnya itu ada dalam pikiran kita semua. Ya, narasi apakah itu? Semua aktivis Muslim, semua dai-dai Muslim, semua ulama kita, guru-guru kita sering sekali menggunakan satu narasi yang sama ketika sedang mempresentasikan program-program mereka, baik program pendidikan, program pengembangan ekonomi, program-program lainnya, selalu menggunakan istilah ini semua demi kebangkitan umat Islam, demi kejayaan umat Islam, mengembalikan kejayaan umat Islam, betul nggak? Semua selalu seperti itu. Para ulama kita dengan berbagai segmentasi dakwahnya, dengan bidang-bidangnya selalu menyampaikan ini semua demi menyongsong kebangkitan dan kejayaan umat Islam. Nah, pertanyaannya adalah, apa barometer kebangkitan itu? Pernah gak ada yang benar-benar mendetailkan? Kita ini sedang menyongsong kebangkitan umat Islam, tapi apa sih termometernya? Ma huwa mi'yar? Ma huwa miqyas hadan najah? Hadhihi nahdah? Apa? Kalau kita nggak bisa mengetahui barometer kebangkitan itu apa, maka kita nggak akan bisa bergerak secara efektif. Betul tidak? Betul. Nah, baik. Apakah barometer kebangkitan itu adalah misalnya ketika negara-negara Muslim itu sudah mulai menjadikan hukum Islam sebagai hukum asasinya atau hukum dasar mereka? Bukan, kurang tepat. Apakah barometernya itu adalah ketika pendidikan madrasah-madrasah itu mendominasi pendidikan swasta? Apakah ketika sekian persen dari umat Islam itu sudah menguasai bahasa Arab atau sudah menghafal Quran? Apa barometernya? Ini tuh yang jadi pertanyaan itu. Ya, karena kalau satu teori menyebut teori dari Barat sih ya, tapi nggak masalah. Start from the end, memulai dari ujung. Kalau kita tidak tahu ujungnya apa, bagaimana kita akan memulai? Gitu kan? Kalau kita tidak tahu seberapa jauh ya, jangkauannya, ya jarak yang akan kita tempuh, ya kita nggak akan bisa mempersiapkan secara matang, betul tidak? Itu gayanya Mama Gufron tuh, betul tidak? Terus semua jawabnya betul gitu ya. Tapi kalau saya bilang betul tidak, kalau emang tidak betul, sama kayak tidak betul gitu ya. Baik, di sini saya yakin ada banyak teman-teman dari Gontor ya. Saya pernah ke Gontor beberapa waktu yang lalu, saya diminta ngisi kajian di sana, dan di situ ada satu pelang besar tuh. Pelang besar, tertulis, Man arifa bu'da safar ista'ad. Barang siapa yang mengetahui seberapa jauh jarak yang akan ditempuh dalam safar itu, maka dia akan mempersiapkan sebesar jauh atau dekatnya safar itu. Maka dari itu penting sekali teman-teman kita mengetahui sebetulnya apa sih barometer kebangkitan umat Islam hari ini. Nah, baik, di sini akan saya sebutkan. Ini lagi-lagi pandangan saya, bisa benar bisa salah, tapi ya inilah, disinilah pentingnya diskusi ya, diskusi. Kalau kita membaca sejarah masa-masa keemasan umat Islam di berbagai dinastinya, di berbagai masanya, di berbagai fase, itu tidak pernah berseberangan atau kontradiksi dengan posisi Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, ya, yang berada dalam kekuasaan umat Islam secara de facto dan de jure. Sekali lagi perhatikan, kapan umat Islam di periode awal, di periode para sahabat itu benar-benar benar-benar dipandang sebagai satu kekuatan yang mendominasi. Ada yang tahu kapan? Ketika Umar bin Khattab akhirnya berhasil mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan umat Islam. Barulah umat Islam hari itu diperhitungkan secara matang, baik oleh Eropa, oleh Romawi, oleh Persia, oleh kekuatan lain. Karena memang sejak dulu, bukan hanya umat Islam ya, sejak dulu status Masjidil Aqsa ini
menunjukkan siapa pemegang kekuatan dunia hari itu. Nah, selalu itulah salah satu bentuk keberkahan Masjidil Aqsa itu. Ketika Persia menguasai Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, maka Persia sedang berada di puncak dominasinya. Ketika Romawi ya dikatakan mendominasi dunia, ya ketika dia berhasil menguasai wilayah Baitul Maqdis. Apa lagi? Hari ini contoh, Amerika Barat, peradaban Barat lah ya, Amerika, Inggris, Israel itu satu mereka. Mereka hari ini sedang menunjukkan hegemoni dan dominasi mereka. Kenapa? Karena mereka yang sekarang juga sedang menguasai Baitul Maqdis. Maka dari itu, jelas sekali terpampang di depan mata kita padahal dalam buku-buku sejarah bahwa barometer kebangkitan umat Islam yang selama ini diulang-ulang oleh para ulama kita itu adalah Baitul Maqdis. Bukan seberapa banyak jumlah umat Islam yang muncul, yang memeluk ya agama Islam dari negara-negara agama-agama lain, bukan seberapa pengaruh umat Islam dalam teknologi, bukan seberapa tingginya kapasitas pendidikan umat Islam, bukan. Tapi kebangkitan umat Islam itu diukur dari posisi Baitul Maqdis dan umat Islam. Selama Baitul Maqdis itu berada di tangan musuh, maka selama itu kita tidak dikatakan bangkit dan berjaya. Tidak. Jelas ya? Maka dari sini, kalau kita sudah punya mindsetnya, sudah paham tujuannya, gayahnya, hadafnya, ya kita bisa mulai membuat tangga-tangga roadmap ke situ. Oh iya, berarti hari ini yang menjadi trofi terbesar kita hari ini adalah pembebasan Masjidil Aqsa. Saya pernah beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak di bandara. Kita bicara masalah keumatan. Di situ dia bilang, satu sen, antum striker, antum di depan, saya di belakang, kami di belakang. Karena itulah pertandingan sepak bola, masing-masing pemain harus sadar di mana posisinya. Intinya adalah bagaimana kita bisa mencetak gol. Oh enggak, tujuan dari bermain sepak bola bukan mencetak gol. Apa tujuannya? Menang. Oh bukan, nyetak gol, menang. Itu bukan tujuan utama. Tapi apa? Trofi. Nah, penting itu. Trofi yang kita kejar. Kita kalau menang berkali-kali, kalau nggak dapet trofi, sama aja bohong. Ya, itulah kenapa para Madridista hari ini sedang meratapi, ya, meratapi kondisi Real Madrid yang tidak punya trofi tahun ini. Mohon maaf ya, teman-teman yang Madridista di sini ya, gitu. Karena trofi itu adalah ukuran kesuksesan sebuah klub sepak bola, betul nggak? Nah, dan trofi umat Islam, ya, kejayaan umat Islam itu bernama pembebasan Baitul Maqdis. Itu harusnya disampaikan, harus narasi Baitul Maqdis ini agar umat Islam ini tidak salah arah, tidak lagi meraba-raba. Kita mau ngarah kemana sih? Saya mau jadi apa sih? Saya kuliah ini biar saya bermain di bagian mana sih? Nah, gitu kan? Kalau kita ini tidak punya arah yang jelas, tidak punya tujuan yang jelas, tidak punya goal yang jelas, nggak punya barometer kesuksesan kita, ya maka selamanya kita akan ya terus-terusan bilang apa? Saya kuliah di Mesir. Pokoknya tujuan saya setelah dari Mesir pulang ke Indonesia bikin pondok, bangun pondok lagi. Bangun pondok, nanti ya dapat banyak donatur, kemudian ada banyak santri, santriwati, di antara barisan santriwati itu ada yang cantik, nanti saya nikahin dari istri saya, ya hidupnya ya flat gitu ya, hidup datar. Oh enggak bisa, anak-anak muda Muslim tidak terlahir untuk menjadi orang-orang yang berpikiran flat, datar. Cukuplah bumi aja yang datar, jangan semangat kita yang datar, gitu ya. Kalau di sini ada yang anti flat earth, apa-apa nanti kapan-kapan kita debat masalah flat earth-nya, gitu. Baik. Jadi kalau kita sudah tahu goalnya apa, barometernya apa, nah kita langsung cari itu. Cari, ada gak ya dalam Al-Quran tips dan trik, spoiler-spoiler dari langit untuk bagaimana kita membebaskan Baitul Maqdis. Itu yang dikejar oleh Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi. Ini seorang
profesor di bidang hubungan internasional. Ini kurang dingin ini. Masih bentar ya. Oh, 26, bener aja. Gerah banget sih ini. Oke. Profesor Dr. Abdul Fattah Uwaisi, dia membuat riset mendalam selama 35 tahun mempelajari pola pembebasan Masjidil Aqsa dari masa ke masa, dari masa Muhammad SAW sampai Umar bin Khattab, dari masa Nuruddin Zanki, Imaduddin Syirku, Najmuddin Al-Ayyubi, sampai kepada Sultan Yusuf Najmuddin Salahuddin Al-Ayyubi. 35 tahun akhirnya dia rangkai dalam sebuah buku, judulnya At-Takhtid Al-Istrategi li Tahrir Al-Qadim di Masjidil Aqsa. Nah, sebagian teman-teman di Mesir sudah pernah tuh ya, saya kasih lihat bukunya tuh, kajian-kajian waktu saya di sana ya. Nah, di situ ada banyak ternyata spoiler-spoiler dari Al-Quran, dari hadis, bagaimana solusi umat hari ini mendekatkan langkah demi langkah proyek pembebasan Baitul Maqdis. Saya jelaskan satu poin penting. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1. Semua kita hafal ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Antum silakan cek. Di Mesir nggak ada sih. Ada buku tafsir ya, saya baru beli waktu saya di IBF waktu itu, ada tuh di IBF tuh waktu saya di Mesir bulan Februari lalu kan ada IBF apa Islamic Book Fair, International Book Fair. Itu ada bukunya Dr. Ahmad Naufal, seorang mufassir kontemporer, mufassir modern dari Yordan. Dia membongkar habis surat Al-Isra dalam satu kitab tebal, dan di antara poin-poinnya apa dia bilang? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini ayat tidak semata-mata membahas tentang Isra Miraj. Tapi ini adalah kode langit. Ini kode ilahi. Ini adalah sir al-ilahi, rahasia ilahi. Bahwa pembebasan Masjidil Aqsa harus bermulai dari masjid. Ada yang Maktabah Darussalam Darusah. Oh serius? Bagus kalau memang ada. Saya mau pesan lagi tuh. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid. Ini bagus banget nih. Jadi ternyata teman-teman, itu adalah formula yang hilang hari ini. Ya, bahwa sebelum kita membebaskan Masjidil Aqsa, tugas utama kita adalah membebaskan masjid-masjid sekitar kita dari kekosongan dan kesunyian. Membebaskan masjid-masjid sekitar kita dari fanatisme golongan. Ini masjid NU lah, ini masjid Salafi, masjid Muhammadiyah. Enggak boleh, akhi. Masjid itu bukan tempat untuk lokalisasi seperti itu. Maka ini yang saya sebut dengan makro jihad, mikro jihad. Makro jihad adalah jihad pembebasan Baitul Maqdis di sana, dan mikro jihad adalah jihad membangun peradaban dari masjid ke masjid. Jelas ya, maksudnya ya? Nah, itu PR kita hari ini. Masalahnya masjid-masjid kita hari ini isinya orang-orang tua. Ya Allah, saya setiap kali kajian-kajian subuh di tempat-tempat di berbagai kota itu, saya selalu menyampaikan, alhamdulillah hari ini masjid kita penuh dengan orang-orang tua, orang-orang muda 30 tahun yang lalu. Itu kenyataannya. Kenapa? Karena stigma masjid ini rusak hari ini. Masjid ini diurus, diatur oleh orang-orang tua manula yang pensiun, yang sudah tidak punya pekerjaan, yang hidupnya hidup usia-usia bonus, usia sisa, energi sisa, semua serba sisa, tapi semangat mau mengatur kas keuangan masjid. Seolah-olah masjid itu adalah tempat arisan gitu, kayak tempat arisan gitu deh. Yuk ngatur keuangan masjid doang. Nah, saya selalu sampaikan itu di berbagai forum. Saya bilang, Bapak, masjid ini tidak sepatutnya dijadikan tempat untuk menunggu kematian. Tapi masjid ini adalah tempat untuk menyambut peradaban. Maka masjid ini harus dikelola oleh anak-anak muda.
yang energik, yang visioner, yang semangat itu membara-bara, membuncah-buncah semangat jihadnya itu. Dan yang pasti harus dibarengi dengan kompetensi. Kalian ini yang akan pulang-pulang ini menjadi marbot masjid. Apa itu marbot? Marbut. Alladhi irtabata qalbuhu bil masajid. Itulah marbut. Ya. Jadi masjid ini bukan tempat pelarian orang-orang tua yang sudah tidak memiliki kehidupan di dunia nyata. Gitu kan? Ini penting ini. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Apalagi, nah ini tolong jadi fokus semuanya, perhatikan ya. Ini saya menganalisa kondisi di lapangan. Saya kelamaan di Gaza saya. Jadi ketika pulang ke Indonesia itu saya nggak berhenti menganalisa, saya meriset, saya benar-benar insting jurnalistik saya ini saya gunakan ya. Kalau bahasa itu apa Light Yagami ya. Tahu Light Yagami nggak? Itu lawannya si Kira itu dalam Death Note ya. Atau seperti instingnya Shinji Kudo. Nah, itu benar saya gunakan sekali untuk menganalisa fenomena sosial. Bentar ya. Halo? Ya, nanti Bapak lagi kajian ya, Muslim ya. Nanti Bapak ke rumah. Nanti kita diskusi panjang lebar masalah itu, oke? Nanti Bapak pulang ke rumah. Ya. Nah, gini teman-teman. Perhatikan, apa? Nanti kalau antum pulang ke Indonesia, antum nggak perlu nunggu pulang, antum akan menyaksikan dari kejauhan. Silakan antum jadikan informasi saya ini sebagai alat apa dasar untuk tadabbur atau renungan kalian. Masalah terbesar umat Islam hari ini, selain yang tadi saya sebutkan, kita nggak punya visi misi yang jelas, kita juga terjangkit virus istislam, musalim, virus menyerah. Menyerah apa? Menyerah terhadap fenomena dunia, ya, akan dominasi teknologi Barat. Maksudnya apa? Jadi gini, dengan alasan bahwa kita ini gerakan dakwah kita harus mengimbangi perkembangan teknologi, dinamika teknologi, akhirnya banyak dari kita memindahkan perangkat perjuangan aktivitas dakwah kita dari dunia nyata pindah ke dunia maya. Pleng. Dan itu nggak main-main itu. Kalau saya boleh simpulkan, 80-90% pergerakan dakwah kita itu benar-benar dibawa dari dunia maya, dunia nyata ke dunia maya. Gitu kan? Semua serba online sekarang. Astagfirullah. Kajian-kajian online. Ngaji, ikro online. Ngaji ikro online, ngaji apalagi setoran online, semua serba online. Astagfirullah, saya bilang, ini nggak benar ini. Kenapa? Teman-teman, kita kalau berjuang di dunia maya, nggak akan pernah menang. Tidak akan pernah menang. Karena kita tidak punya senjata yang dimiliki oleh mereka yang bernama algoritma. Al-Khwarizmi. Kita mau mau mensuplai, kita mau mengimpor ribuan konten edukasi, konten dakwah ke dalam TikTok, dalam Instagram, dalam Facebook. Itu yang akan sering muncul di gadget anak-anak muda kita itu adalah yang joget-joget. Betul tidak? Kenapa? Karena mereka menguasai senjata yang tidak kita punya yang namanya algoritma. Jadi banyak terjebak di situ kita. Seolah ini adalah satu medan utama untuk berjihad, berdakwah. Enggak. Tetap pada akhirnya media sosial adalah alternatif. Dan Islam tidak tumbuh dan berkembang melalui pola seperti itu. Tapi pola talaqi. Bagaimana Jibril alaihissalam mengajar Muhammad SAW dalam Al-Quran dengan metode talaqi, face to face. Begitu juga Nabi SAW mengajar para sahabat talaqi. Makanya ada tradisi sanad bacaan. Gitu ya. Nah itu yang hilang hari ini. Jadi ya harusnya dunia ini menjadi alternatif, menjadi premier. Sementara akhirnya dunia nyata kita itu kosong dari kajian-kajian. Ramenya kalau apa? Kalau weekend doang itu pun sudah mulai sepi. Dan ini bahaya sekali. Virus ketergantungan terhadap dunia maya ini melahirkan generasi-generasi yang error. Jadi masyarakat ini banyak, ya masyarakat awam,
semangat datang ke kajian-kajian yang pematerinya itu tidak terkenal karena keilmuannya, tapi karena banyak follower. Betul tidak? Betul. Ya, ini orang nggak punya kompetensi, nggak punya kredibilitas, tapi karena punya follower banyak, ketika ngisi kajian banyak. Yang terbaru nih contoh nih, ada seorang mantan apa namanya aktris porno, wow, lalu dia berhijab, lalu di endorse sana sini, lalu muncullah followernya bernyerang, jadi follower jadi benar-benar jutaan. Lain saya bilang, jangan kita buru-buru lah mengendorse hal seperti itu. Oke, dia masuk Islam, alhamdulillah. Tapi jangan dijadikan dia sebagai role model nantinya, ngerti itu. Nanti kalau si muslimah ini ya, la qadarullah, la samahallah misalnya, ya dia jatuh lagi kembali ke ininya, ayo lon. Itu merusak merusak konsep istiqomahan atau iltizamnya anak muda. Jangan semua kasih panggung seperti itu. Itu bahaya teman-teman. Jadi sekarang itu fenomenanya banyak ustadz-ustadz ini nggak punya kemampuan bahasa Arabnya, nggak bisa. Nah, sorofnya apa lagi? Balagohnya apa itu balagoh? Hah? Kenal dia. Karena dia pintar merangkai kata-kata dari ChatGPT, lalu dia pintar mengemasnya dalam satu postingan-postingan yang terbranding. Dia yang banyak follower, jadi dia yang banyak didengar. Sementara para ustadz-ustadz kita yang lulusan dari Mesir, yang dari Yordan, dari Sudan, yang punya memang keilmuan yang mendalam, kemudian punya hafalan Quran yang mutqin, pemahaman yang luar biasa, lengkap, karena dia nggak punya follower, nggak ada yang mau hadir kajian itu. Itu salah satu racun dari apa? Dari dunia maya itu. Maka saya selalu bilang ke teman-teman di forum-forum, ayolah, mulai hari ini ya kita nggak tinggalkan dunia maya, enggak, tapi itu kita jaga jalan perjuangan tapi alternatif. Saatnya kita kembali merajut lagi, membuat formula lagi, formula yang saya sebut dengan algoritma dunia nyata. Apa dasarnya? Apa konsepnya? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Ayo dong, come on. Nah, seperti itu kan. Jadi ini semua terjalin rapi sebetulnya. Masjidil Haram ini adalah simbol ibadah individual. Masjidil Aqsa simbol ibadah sosial. Umroh, haji, itu mah ibadahnya buat sendiri. Allah sendiri. Tapi kalau sudah bicara Masjidil Aqsa, keberkahannya mendunia. Makanya dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa najaynahum wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kata Allah, kami telah selamatkan Ibrahim dan Lut alaihi wassalam ke sebuah negeri allati barakna fiha yang kami berkahi di dalamnya lil alamin untuk seluruh alam semesta. Maksudnya apa? Barometer keberkahan umat Islam alam semesta itu ada di Baitul Maqdis. Siapa yang menguasai Baitul Maqdis maka dia menguasai dunia. Jelas sampai sini ya. Maka dari itu ya teman-teman semua, adik-adik semua, ayo kalian sedang ditunggu. Ya, kalian sedang diharapkan oleh umat untuk menjadi pion-pion terdepan dalam pertempuran geopolitik hari ini. Kalian adalah calon-calon pembebas Masjidil Aqsa yang sedang berjalan dalam jalur yang sudah benar. Maka kalian harus paham, ya, kalau kalian sudah berkomitmen, baik Ustadz, mulai hari ini saya akan mewakafkan diri saya untuk menjaga dan menyelamatkan Masjidil Aqsa. Maka dari itu kalian harus sadar siapa lawan kalian. Lawan kalian, kalau sudah kalian targetnya adalah Baitul Maqdis, lawan kalian adalah elit-elit global. Keluarga-keluarga Rothschild, kemudian John Davison Rockefeller, kemudian keluarga besar JP Morgan, mereka keluarga-keluarga terkaya di dunia yang memiliki banyak pengaruh. Mereka ini bukan mafia-mafia ecek-ecek, bukan kartel-kartel Meksiko yang ya bisa diberantas oleh 2-3 preman kampung. Mereka adalah preman-preman internasional. Maka dari itu, hanya anak-anak muda yang juga punya wawasan luas, punya kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggris yang bagus, hafalan Quran yang matang, kemudian juga punya semangat yang menggebu-gebu, punya visi yang juga tidak
pendek gitu kan. Itu yang dibutuhkan umat hari ini. Dan kita adalah harapan terbaik umat Islam ya untuk menyongsong kebangkitan umat Islam, yaitu mengejar trofi bernama Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Ya, jadi itu kurang lebih penyampaian dari saya. Saya kembalikan ke Ustaz Wahyu. Oke, makasih Silakan banyak kalau Ustaz ada yang mau atas ditanyakan. penyampaian Ya. materinya yang Masya Allah insightful sekali. Banyak yang kita kutip dari penyampaian-penyampaian Ustadz pada hari ini. Mungkin kita buka sesi pertanyaan ya. Teman-teman pasti penasaran ya, atau banyak eh, pertanyaan-pertanyaan yang timbul di kepala. Sebagai pemantik, semangat teman-teman untuk bertanya. Saya izin Ustadz buat nanya pertama nih. Eh, Ustadz kan pernah bilang ya dan sering saya dengar di kajian-kajian Ustadz ataupun tadi juga Ustadz ada menyinggung kalau kita sebagai mahasiswa ini harus mempersiapkan eh, menjadi insan terbaik. Kita sekarang adalah masa menyiapkan bekal agar nanti bisa berkontribusi di dalam aspek-aspek yang kita tekuni di masa depan, di apapun bidang pekerjaan, profesi dan lain sebagainya. Eh, Hanya saja kami sebagai mahasiswa khususnya yang berada di Timur Tengah ini, bagaimana pendapat Ustadz jika ada momentum yang itu bikin kami naik darah dan semangat kami memuncak. Contoh misalnya kayak kemarin itu Global March to Rafah. Nah, aksi untuk sama-sama berangkat ke Rafah sehingga ya kami-kami yang berada di dalam posisi-posisi yang strategis jadi semakin terpancing nih buat ikutan. Nah, sampai kadang-kadang ada teman yang ikutan padahal itu lagi fase ujian atau segala macam. Nah, itu bagaimana pendapat Ustadz? Bagaimana tanggapan Ustadz? Apakah kami harus mengambil nih fastabiqul khairat momentum-momentum tersebut atau bagaimana gitu? Mungkin itu dulu Ustadz yang pertama. Terima kasih. Teman-teman yang mau bertanya bisa tulis di komentar atau bisa raise hand. Kita persilahkan teman-teman untuk langsung berdialog dengan Ustadz Hussein Gaza dan mengajukan pertanyaan. Tafadhol teman-teman. Ayo teman-teman yang lain yang mau bertanya, kita berikan kesempatan untuk langsung berdialog atau boleh yang malu-malu boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar agar kita bacakan. Ini kesempatan emas lah buat kita semua. Kapan lagi bisa nanya langsung sama Ustaz Hussein Gaza. Ayo teman-teman jangan malu-malu. Ya, baik. Sambil nunggu yang lain bertanya, saya akan jawab dulu dari pertanyaan dari antum tadi itu ya. Ya, dari Wahyu. Saya akan jawab dulu pertanyaan Anda. Jadi gini, itu yang saya bilang dari awal bahwa kalian itu bukan pada level untuk bereaksi secara emosional. Ya. Tolong dimute dulu tuh yang masih ini. Oke, jadi itu yang saya bilangnya. Kalian tuh sudah bukan pada level bukan pada level untuk terlalu terbuai atau terlalu masuk dalam aksi-aksi yang itu sebetulnya lahir dari reaksi emosional tadi itu. Ya, aksi Global March to Gaza, biarlah itu mah itu kita tetap support, ya, tapi itu buat ranah mereka, aktivis yang memang
Ya bagi langkah strategis mereka masih seperti itu, gitu loh. Meskipun bagi kalian itu bukan langkah strategis, bagi kita para thalibul ilm, aksi seperti itu bukan aksi langkah strategis itu, ya. Tapi tetap kita dukung sekali lagi. Nah, kenapa? Saya ingin mengingatkan kalian semua tentang kutipan dari pidatonya siapa itu? Pidatonya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di hari pertama pembebasan Baitul Maqdis tanggal 27 Rajab atau 2 Oktober 1187 Masehi. Beliau pernah mengatakan di depan para tentaranya di hari Jumat, hari pembebasan Al-Aqsa, dia bilang gini, la tazunnu bi annani haratul bilad bisuyufikum walakinani haratul bilad biqalamil qadil fadil. Jangan kalian mengira saya ini bebaskan masjid, bebaskan tanah ini, bebaskan negeri ini itu menggunakan pedang-pedang kalian. Oh tidak, saya bebaskan tanah ini, negeri ini dengan menggunakan penanya, pulpennya, kalam milik syekh saya, Al-Qadhi Al-Fadil, merujuk pada Abdurrahim Al-Bisani. Itu gurunya Al-Ayyubi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya pembebasan pemikiran itu lebih didahulukan dibandingkan pembebasan fisik. Kita mengadakan aksi setiap hari jutaan orang itu nggak akan bisa membebaskan Baitul Maqdis kalau tidak kita mulai dari pembebasan pemikiran kita. Dan pembebasan pemikiran kita ini dengan cara ini, literasi semacam ini, diskusi semacam ini, membuka cakrawala pemikiran, membuka wawasan kita, memperkenalkan tadi yang saya bilang algoritma dunia nyata, kemudian juga visi misi kita, kemudian juga ya barometer kesuksesan kewakilan Islam. Itu semua adalah cara kita untuk membebaskan kita semua dari penjajahan pemikiran yang sudah terlalu akut, terlalu melekat dan menjamur di kepala umat Islam hari ini. Baik, selanjutnya. Ya, ada dua penanya Ustadz. Yang pertama mungkin ada Ustadz Muhammad Zaki Afdila. Satu lagi tadi oh, udah nggak resen lagi ya. Ya, kita persilakan dulu kepada Ustadz Muhammad Zaki Afdila. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Eh, saya ingin bertanya Ustadz. Tadi Ustadz sempat menyinggung tentang pola pembebasan Al-Aqsa, yaitu minal masjid ilal masjid, gitu kan. Nah, di banyak kesempatan saya sering mendengarkan bahwasanya di antara salah satu pola juga dalam pembebasan Aqsa adalah pembebasan Mesir, gitu Ustadz. Sebagaimana kita lihat di zaman Umar bin Khattab juga Mesir dahulu ditaklukkan sebelum menaklukkan Aqsa, kemudian di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih juga demikian. Jadi yang ingin saya pertanyakan begini, Ustaz. Seandainya suatu saat nanti ada sebuah pergerakan, kita katakanlah kebangkitan di Mesir begitu, sebagaimana dulu juga pernah hampir terjadi begitu. Nah, sebagai mahasiswa Azhar, apa tindakan yang bijak untuk kami? Mengingat di Masisir sendiri itu ada beberapa teman-teman saya yang mereka itu apa ya, mendukung pemerintahan Mesir secara buta begitu. Sampai-sampai beberapa teman itu saya perhatikan ada yang menganggap bahwasanya Azhar dengan Mesir satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan begitu. Seakan-akan ketika tidak setuju dengan sikap Mesir terhadap isu global tentang Palestina ini, seakan-akan kita juga menentang Azhar seperti itu. Di satu sisi lain juga ada teman-teman yang saya perhatikan terlalu menggebu-gebu terhadap eh, revolusi dan segala macamnya gitu. Pertanyaan saya, apa langkah bijak seandainya suatu saat nanti terjadi kita katakan sebuah pergolakan politik di Mesir kembali gitu saja. Tamam Ustadz, mungkin sebelum dijawab bisa kita tahan sebentar. Ada pertanyaan yang saya rasa ini agak agak mirip lah, serupa Ustadz. Barangkali jawabannya juga juga merangkum gitu ya. Pertanyaan dari Ustazah, insya Allah nama Ustazah ini, Izzatul Azkia. Izin bertanya Ustadz, bagaimana respon yang tepat bagi kami sebagai mahasiswa menanggapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang kadang secara zahir terlihat berseberangan dengan nilai-nilai perjuangan pembebasan Palestina.
Nah, ini saya rasa agak-agak serupa dengan pertanyaan dari Ustadz Muhammad Zaki Abdillah tadi. Silakan Ustadz, boleh dijawab. Baik, sebetulnya serupa tapi tak sama. Ya, kalau tadi yang pertama bertanya tentang kebijakan pemerintah Mesir, tapi yang kedua ini Ustazah Haskia ini tentang pemerintah secara umum gitu ya. Bagaimana respon kita? Sebentar ya. Halo, kenapa? Lah, kamu kan ada kajian nggak bisa datang di kantor. Enggak. Oke, jadi gini, teman-teman, penyakit kita hari ini adalah penyakit yang bernama pragmatisme, ya, istijal, termasuk dalam banyak hal, diantaranya hal masalah solusi Baitul Maqdis. Kita pengennya, karena kita berpikir selama ini emang kita dibentuk seperti itu ya, dengan gaya pendidikan kita selama ini, dibuat generasi yang bermindset praktis. Kajian maunya praktis, serba instan, nggak mau ribet, nggak ada kesabaran, nggak ada fokus di situ. Dan itu berdampak pada sampai gerakan besar itu juga, Baitul Maqdis. Kita pengennya 2-3 tahun ini selesai masalah ini. Nggak bisa, nggak bisa. Israel ini sebelum dia proklamasi tahun 48, itu persiapannya ratusan tahun itu. Ya, kalau tidak 100 tahun lah. Atau kalau tidak puluhan tahun ya ratusan tahun mereka persiapannya. Enggak, enggak tiba-tiba enggak. Nah, mereka penuh kesabaran. Ya, Theodor Herzl itu hidup di abad ke-18, 1800-an, 880-an. Dari situlah muncul ide pendirian negara Zionisme yang baru diproklamirkan tahun 48. Dan kita nggak bisa dengan pergerakan-pergerakan yang mendadak ini, yang serba ujuk-ujuk gitu ya kalau bahasa mandranya itu, ya, uh, serba pragmatis, ledakan emosional, lalu kita ingin pokoknya ini selesai dalam waktu dekat, nggak bisa. Kita harus bersabar. Itu yang saya bilang, ada makro jihad, ada mikro jihad. Mikro jihad kita tuh ya kita ini proyek mikro jihad itu, belajar yang rajin, ya, membabi buta, belajar bahasa Arab, rakus dalam menghafal Quran dan melahap referensi-referensi bacaan-bacaan kita. Itu salah satu langkah terbaik kita, itu respon terbaik kita. Itu yang saya bilang, kita berhentilah menunjukkan respon emosional dan mulailah bergerak secara strategis. Dan pergerakan secara strategis itu artinya pergerakan yang sabar, penuh kesabaran. Ya, jadi itu teman-teman, janganlah terlalu kita istilahnya sensitif, baper. Jangan juga kita terlalu fanatis, nggak boleh. Itu ya kan tadi, kalau tadi ada 2 kasus, ada yang terlalu fanatik dengan Al Azhar dan Mesirnya, yang lalu menganggap gerakan ini gerakan terorisme. Dan satu sisi juga ada yang terlalu sensitif, ya, terlalu baper gitu kan. Wah, ini melihat gerakan ini, wah ini pasti gerakan kebangkitan umat Islam. Ayo kita gabung. Kalau ada gerakan ini baru lagi, ini pasti gerakan, nggak usah buru-buru, ya, nggak usah buru-buru. Bagaimana kita menjadi ummatan wasatan litakunu syuhada. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Oh, Kita apa yang moderat lama aja. tadi? Ah, Kita yang moderat. sama. Ya, yang tengah-tengah. Ya, ini masih ada yang ngomong nih. Batu di mute ya. Nah, jadi teman-teman, jangan gampang baperan melihat fenomena-fenomena pahit di hadapan kita. Jadi jadikan apa? Jangan kita gampang menangisi Gaza, karena Gaza nggak membutuhkan air mata kita. Tapi bagaimana kalau kita mau nangis, tahan air mata kita dan jadikan air mata itu sebagai bahan bakar, ya, perjuangan kita, agar kita bisa bergerak lebih maksimal, bersabar lebih lama, kita bisa konsisten dalam perjalanan kita
mengupgrade diri kita, kualitas kita, keimanan kita. Ini bukan masalah kuantitas, teman-teman. Ini masalah kualitas. Itu yang dibutuhkan hari ini ya. Maka tetap berjalan ya sesuai track. Antum tahu kenapa warga Gaza ini bertahan setegar itu? Karena mereka berjuang dengan tuntunan wahyu. Mereka tahu sekali, mereka memahami surat Al-Isra ayat 7, wa idza ja'a wa'dul akhirati liyasu wujuhakum ay ba'atsna 'alaikum ibadan lana liyasu wujuhakum wa la yadkhulul masjid kama yadkhulul marrat. Nah, makanya ketegaran warga Gaza itu juga berasal dari kesabaran mereka sejak awal mereka merintis perjuangan ini gitu. Ya, bukan berarti kita lalu ya udah kita fokus belajar aja lah, nggak usah bantu-bantu yang sifatnya pragmatis, tetap kita bergerak. Tetap kalau saya pribadi saya tetap mengadakan aksi-aksi edukasi ya di ranah-ranah masyarakat grassroots, harus ada edukasi. Saya juga tetap ikut aksi-aksi di lapangan, di jalan-jalan ya. Itu dua langkah yang harus saya ambil karena saya tinggal di Indonesia. Ada aksi, saya ikut aksi. Kalau sedang tidak aksi ya saya mengedukasi masyarakat di masjid-masjid, di kampus-kampus. Kalau kalian nggak bisa seperti itu, kalian fokus aja di persiapan diri kalian, mengembangkan upgrade kualitas kalian. Jangan terlalu ikut juga dalam pergerakan-pergerakan dunia nyatanya di sana ya. Maksudnya apa? Kayak aksi-aksi yang itu malah bisa memberikan risiko kepada kalian semua, terganggu itu persiapan kalian untuk menjadi seorang mujahid-mujahid ya melalui dunia pelajaran ya, dunia pendidikan. Jangan, menurut saya sabar aja. Sabar, tapi tetap kemarahan kalian jangan sampai meredam. Ya, marah terus. Kayak Bruce Banner. Kenapa Bruce Banner itu? Ya bisa kapanpun dia bisa berubah jadi Hulk karena dia marah gitu kan. Atau apa? Atau seperti para Hashira. Hashira-Hashira itu kan mereka harus marahnya maksimal untuk bisa masuk dalam mode bercak-bercak itu ya. Atau ya macam-macam lah. Jadi tetap ya, hari-hari kita harus diliputi oleh kemarahan. Namun sekarang bagaimana kita ini mengarahkan kemarahan kita menjadi sebuah gerakan-gerakan strategis dan kita jadikan sebagai bahan bakar agar kita tetap istiqomah. Ya itu ya kurang lebih. Ya, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Masya Allah, jawaban-jawabannya cukup memuaskan ya. Gimana Ustadz Zaki Abdillah? Jawabannya cukup terjawab. Insya Allah cukup memuaskan. Syukran jazakallah khair. Ustazah siapa tadi? Aliza ya? Ustazah Aliza bagaimana? Izatul. Ustazah Izatul. Kita masih buka kesempatan barangkali satu pertanyaan lagi ke teman-teman yang lain yang mau bertanya. Ustaz Nazim nih Ada yang Ustaz. dari tadi senyum-senyum. Ya, silahkan Ustaz. Ustazah. تمام بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Memperkenalkan Ana Sabila, Sabila Khairunisa. Terima kasih atas ilmunya. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga Ustadz dan Ustadz semuanya dimanapun berada dan menegakkan dan memberikan kita al-istiqomah dan sabat untuk terus berjihad di jalan ini. Pertanyaan Ana ya Ustadz, telah kita lihat banyak di kalangan para pemuda pada zaman ini, banyak di antara kita yang lebih mencintai dunia, kemudian takut mati dan lebih mengutamakan dunia, tidak mau belajar, dan seperti itu mereka terbuai dengan kelalaian dan film dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Menurut pendapat Ana Ustadz, sebenarnya perubahan ini harus dimulai dari anak-anak kecil dengan memasukkan akidah jihad ini kepada anak-anak kecil. Nah, sedangkan di kurikulum kita di Indonesia ini kita tidak temukan kecuali di beberapa madrasah Islamiyah yang mereka tuh mengajarkan tentang akidah, tentang berjihad dan tentang lebih mencintai kematian daripada kehidupan. Sedangkan misalnya di
mana ya? Beberapa sekolah Islamiyah tidak mengajarkan hal ini. Bagaimana cara kita memasukkan akidah ini kepada anak-anak di seluruh Indonesia? Sedangkan sebuah karakter itu dibentuk ketika mereka sedang masih kecil. Nah, seperti itu. Jazakumullah khair. Baik, langsung saya jawab aja ya. Jadi pertama jazakallah atas doanya, Ustazah. Siapa tadi namanya itu ya? Sabila, Ustazah Ustaz. Nabila. Oh, Sabila. Jadi gini, itu bagus, itu pertanyaan sangat luar biasa. Saya kemarin diskusi setelah subuh, saya diskusi dengan salah seorang mahasiswa tingkat akhir. Dia kuliahnya itu di pendidikan apa ya? Pendidikan guru nggak salah. Ya, pokoknya di pendidikan lah, di pendidikan. Nah, di situ saya tanya, apa yang antum pelajari di sana dan apa sebetulnya inovasi-inovasi yang ada hari ini. Dia membahas tentang kurikulum merdeka, gitu ya. Kurikulum merdeka dengan segala teknologi trik dan tipsnya dan apapun itu. Saya tanya kepada dia, kalian sebagai para istilahnya apa ya? Kalian itu sebagai para pegiat pendidikan di Indonesia atau para mahasiswa, pernah nggak sih bertanya sebetulnya dari mana sih sistem pendidikan kita yang hari ini sedang kita anut, yang kita adopsi? Siapa sih yang meletakkan sistem pendidikan kita itu gitu loh. Dan apakah ada kaitannya dengan bagaimana kerusakan moral dan kehancuran masyarakat kita itu? Dia nggak jawab karena emang ternyata nggak dipelajari di kampus dia. Mereka pusing sibuk bagaimana mempelajari, mencari formula-formula agar pelajaran-pelajaran yang sudah ditetapkan itu efektif bisa dipahami oleh para siswa. Tapi mereka nggak pernah bertanya kritis. Apakah pelajaran-pelajaran itu harus dipelajari di kita? Nah, gitu. Saya bilang, kalian itu pengennya berusaha melahirkan anak-anak yang kritis. Tapi Anda nggak kritis. Gimana ceritanya? Nah, maka betul, memang pertempuran kita dengan Barat itu tidak dimulai di medan tempur, di medan perang dunia nyata, tapi dari bangku-bangku sekolah. Maka saya termasuk orang yang benar-benar mendalami sekali itu. Dari mana sih sistem pendidikan yang kita anut hari ini bermuara pada satu nama, John Davison Rockefeller. Dia ini satu tokoh yang akhirnya mendirikan dinasti keluarganya, keluarga Rockefeller, memiliki perusahaan namanya American Oil. Itu perusahaan minyak terbesar di dunia yang mendominasi dan monopoli. Nah, kita masuk elit global tuh. Jadi menarik memang sebetulnya kisah ini sudah saya tulis sedikit ya di buku saya yang baru rilis. Saya nulis buku autobiografi yang saya kemas dalam bentuk novel. Judulnya itu Mimpi Santri di Bumi Para Nabi. Saya bahas sedikit situ. Jadi John Rockefeller ini dia orang yang super triliuner luar biasa, dan dia punya banyak bisnis industri logistik, kemudian farmasi, obat-obatan, pendidikan, ya dia punya banyak bisnis lah. Nah, maka dia pernah membuat sebuah kutipan menyebutkan, dia bilang gini, America doesn't need to be a nation thinker atau thinker nation, but we need to be worker nation. Ya, jadi dia bilang Amerika itu nggak perlu menjadi negara yang banyak pemikirnya, tapi yang dibutuhkan adalah para pekerjanya. Nah, makanya tahun 1906 Rockefeller ini mendirikan sebuah filantropi yang dia sebut dengan General Board Education. Ya, istilahnya nama itu papan atau sistem pendidikan umum. Nah, jadi dia buat lembaga filantropi, dia menyuntik dana di wilayah Amerika, di wilayah-wilayah terpencilnya, kota-kotanya, menyuntik dana besar-besaran, sambil juga menanamkan gagasan dan agenda di situ. Yaitu apa? Yaitu gagasan pendidikan yang digagas itu sistemnya
memang pendidikan yang tidak ingin mencetak orang kritis, tapi orang-orang yang bermental buruh, di mana satu anak itu ya dipaksa mempelajari banyak pelajaran-pelajaran nggak perlu sebetulnya. Biar apa? Biar nggak bisa fokus. Biar ini gampang sekali depresi, gitu kan? Biar eh, anak-anak ini pokoknya dimasukkan dalam kondisi yang membuat mereka itu gampang diatur, gampang dikontrol, nggak kritis, gitu kan? Makanya kita lihat sistem pendidikan Indonesia itu juga termasuk karena itu gerakan itu masuk ke seluruh dunia, nggak hanya Amerika doang, Indonesia pun masuk gerakan itu. Makanya jangan kaget pemerintah kita tuh banyak disuntik oleh gerakan-gerakan seperti Bill Gates, apa misalnya Bill Gates Charity gitu ya, atau Bill Gates Foundation, atau JP Morgan Foundation, atau Rockefeller Foundation, itu sampai ke Indonesia itu. Nah, kita lihat di sekolah-sekolah kita di Indonesia misalnya, anak-anak itu sekolah harus seragam. Persis seperti para buruh-buruh di pabrik harus pakai seragam. Terus ditentukan belajar satu hari misalnya 6 jam. Sama kayak buruh pabrik 6 jam. Nanti di tengah-tengah itu ada rehat untuk makan siang. Sama banget ya. Jadi memang sistem pendidikan kita hari ini ada sistem yang didesain untuk melahirkan kuli, buruh, pekerja-pekerja, gitu kan. Nah, terus bagaimana cara kita menghadapinya? Satu, kita bangun kesadaran ini dulu, bangun kesadaran. Udahlah, kalian kalau punya adik-adik, anak-anak, jangan mau sekolahin ke sekolah-sekolah yang masih menggunakan sistem seperti itu. Karena saya jamin itu nggak akan efektif. Jauh dari efektif. Mendingan anak kita itu dari usia dini, usia 6 tahun sampai usia misalnya 12 tahun, fokus aja, sudah belajar Al-Quran, perbaiki bacaannya, hafalannya, itu aja. Pelajaran-pelajaran kimia, fisika, biologi, itu nanti. Itu nggak semua harus mempelajari, gitu loh. Jadi masyarakat kita tuh gitu, menyamaratakan semuanya. Dan basis pendidikan itu benar-benar ngacak. Ngacak banget lah. Nggak melihat latar belakang anak-anak itu, gitu loh. Tradisi keluarganya apa. Harusnya anak-anak yang memiliki tradisi nelayan di keluarganya, ajarin acara mereka nge-upgrade teknologi nelayannya, atau teknologi pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan nelayan. Itu aja. Jangan semuanya nih, anak petani, anak nelayan, anak pekebun, anak peternakan, semuanya dimasukin ke dalam satu sekolah, didoktrin untuk menjadi apa? IT semua. Ya, nggak akan bisa gitu loh. Nggak akan bisa. Itu emang salah satu bentuk kerusakan nyata di tengah-tengah kita, bahwa Barat ini juga merusak umat Islam Indonesia dengan jalur pendidikan. Nah, sistem pendidikan jangan jangan salah, itu memang mengerikan. Maka dari itu, apalagi gerakan-gerakan sistem pendidikan itu tidak hanya membodohi anak-anak kita, tapi juga membuka pintu-pintu kemaksiatan yang luar biasa. Aduh, ya Allah. Antum melihat bagaimana tingkat perzinahan sana sini. Anak-anak SD itu sudah banyak yang hamil di Indonesia tuh. Anak SD hamil, bayangkan coba. Karena ya tontonan mereka, tontonan-tontonan gitu, kemudian sampai sekolah, ya ketemu juga anak-anak yang memiliki passion yang sama gitu ya, dikenalkan pacaran sejak kecil, ya udah hancur anak kita sekolah itu, nggak belajar. Ya maka kita nggak akan habis lah kalau bicara masalah ini lah. Intinya teman-teman, ya bagaimana menanamkan semangat jihad kita. Satu, kita harus sadar dulu bahwa ini ada yang nggak beres dengan kita. Sistem pendidikan kita ada sistem yang merusak. Itu yang pertama. Kedua, kalau sudah punya kesadaran, nah itu akan muncul kehati-hatian nanti kan. Seorang ibu jadi hati-hati kemana memasukkan anak-anak pondoknya, ya anak-anaknya ke pondok mana gitu ya. Di pondok pun sudah bermasalah sekarang, ngeri banget pondok-pondok juga. Nah nanti kalau sudah kesadaran, sudah kehati-hatian, nah lalu ke pergerakan. Ingat, seorang ibu itu adalah al-madrasah al-ula. Ya, itu adalah madrasah pertama untuk anak. Ibunya lah ya lebih lebih harus mau mengorbankan waktu tenaganya untuk juga meluruskan anaknya, mengajar di rumah anak-anaknya gitu kan. Tapi ibunya kan karena nggak punya kompetensi, makanya ibunya pun harus belajar. Itulah konsep pendidikan dalam Islam. Eh, dari minal mahdi ilal lahdi, itu ya, ilal lahdi, dari gendongan sampai ke liang lahat. Itu adalah konsep kita. Jadi ibu pun jangan seperti yang sekarang nih, oh banyak ibu-ibu pengen banget anaknya hafiz 30 juz. Ibunya nggak mau belajar Quran, padahal bacanya belepotan gitu kan. Kenapa? Oh sibuk, sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok, Instagram sehari-hari. Aduh, gitu. Memang itu PR kita semua ya. Maka nanti kalian hanya akan bertugas untuk
menyebarkan semangat-semangat ini ya, meluruskan kekeliruan ini. Antum itu yang akan sangat dinantikan oleh umat. Jadi itu kurang lebih. Terima kasih Ustadz atas jawabannya yang sangat memukau. Insya Allah kalam nafisah untuk kita semua ini. Kalam nafis. Gimana Ustazah Sabila? Cukup terjawab ya, saya rasa. Mungkin Ya, Ustadz boleh sedikit boleh minta buku rekomendasi tentang manhaj Dirosi dalam Islam, Ustadz? Ya. Yang benar, syukur. Iya, apa ya manhaj kita ini nih, manhaj kita nih. Cara ini aja manhaj kita nih. Ya pokoknya jangan terlalu tenggelam juga dengan berbagai teori-teori, ya, teori-teori pendidikan yang kita baca. Al-Quran dulu aja deh. Sebenarnya simple loh gini. Tujuan kita adalah Baitul Maqdis, ya. Itu adalah trofi yang ingin kita kejar. Baitul Maqdis itu tidak akan tercapai kecuali yaitu dari masjid ke masjid. Generasi pemimpin Baitul Maqdis adalah generasi dari masjid. Nah, kalau kalian bongkar dalam surat Al-Isra, ya, ini adalah surat dengan jumlah kata Al-Quran terbanyak. Allah menyebut kalimat Al-Quran baik dalam bentuk ma'rifat atau nakiroh itu 89 kali dalam Al-Quran ya. Kalimat Al-Quran, Quranan, Al-Quran itu 89 kali Allah sebut. Sementara ayat surat Al-Quran, surat dalam Al-Qurannya ada 116, jadi nggak cukup dibagi-bagi data itu. Makanya hanya Al-Quran itu hanya disebutkan di beberapa surat-surat tertentu. Al-Baqarah Allah sebut sekali gitu kan. Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Quran gitu ya. Kemudian di surat Ar-Rahman juga Allah sebut juga beberapa kali. Ya paling banter 4 kali lah Allah sebut dalam satu surat itu 4 kali Allah sebut Al-Quran. Kecuali Al-Isra. Bayangkan. Dalam surat Al-Isra Allah sebut 11 kali kalimat Al-Quran. Surat Al-Isra adalah surat yang menjelaskan tentang kehancuran peradaban Bani Israel. Baik kehancuran pertama maupun kedua, gitu ya. Dan bukan tanpa alasan Allah sebut kalimat Al-Quran berkali-kali dalam surat Al-Isra itu inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam gitu kan. Sampai 11 kali Allah sebut Al-Quran itu juga sebuah risalah, sebuah indikasi isyarah kepada kita semua bahwa mulailah semuanya dari Al-Quran. Anak-anak kita sederhana aja, kalau saya suatu hari bangun pondok, anak-anak saya pertama akan saya fokuskan bisa membaca Al-Quran, menghafal, dan memahami keilmuan-keilmuan yang menjadi instrumen untuk bisa memahami Al-Quran. Apa itu? Nahwu shorof, mantiq, balaghah, dan sebagainya. Kemudian untuk memperkuat semangat mereka dalam belajar Al-Quran, khotnya diperbaiki. Anak-anak kita tuh harus masukin aja ke dalam kursus khotul Arab itu ya. Ada naskhi, diwani, ada ruk'ah, itu kan sebagainya. Nanti baru Al-Quran selesai masuk ke hadis, gitu kan, ilmu hadis, kemudian masuk ke sambil juga antara ada bab akidah, itu diperkenalkan lah. Itu manhaj Dirosi yang sebetulnya bisa kita terapkan ya. Innallaha ya dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mengangkat kaum-kaum dengan keberkahan Al-Quran. Siapa yang memuliakan Al-Quran maka Allah akan memuliakan dia. Dan Allah juga merendahkan kaum-kaum dengan ya Al-Quran. Maksudnya sejauh apa masyarakat dengan Al-Quran ya maka Allah akan hinakan dia. Al-Quran itu intinya untuk manhaj Dirosinya. Kalau di Indonesia kayaknya bagusnya tuh ini deh, Kutab Al-Fatihnya Ustadz Budi Ashari itu bagus tuh. Sebenarnya saya belum pernah ketemu beliau secara langsung ya. Tapi ya itu bagus, beliau mengajarkan akhlak dan adab itu pertama, baru masuk ke keilmuan-keilmuan yang dasar. Itu kurang lebih dari saya, semoga bermanfaat. Sama Ustaz, Insya Allah bermanfaat banget. Teman-teman semuanya, mungkin karena kita sangat keterbatasan waktu dan topik ini adalah topik yang sangat menarik untuk kita kulik lebih jauh, untuk kita bahas secara mendalam.
Dan kita tahu kalau misalnya satu sesi seminar atau webinar sangat kurang untuk kita berdiskusi lebih jauh terkait isu-isu Palestina, isu-isu kemanusiaan. Kita rasa untuk sesi pertanyaan kami mohon izin untuk kita tutup. Dan bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar apapun itu, isu Palestina, isu kemanusiaan, mungkin bisa titip pertanyaannya ke kita atau boleh DM langsung ke Ustadz Husein Gaza. Boleh Ustadz? Teman-teman ini Iya, diskusi bisa. sama antum di via DM barangkali. Ya. Iya. Beliau juga feel free banget. Welcome untuk teman-teman yang mau bertanya gitu. Atau bisa titip pertanyaan ke kita, nanti kita sampaikan ke Ustadz dan kita jawab di forum kali ya. Itu ya teman-teman. Ustadz, boleh mohon izin kita minta closing statement buat kita semua. Baik. Closing statement. Ketahuilah, baik, adik-adikku yang Allah muliakan, ya, bahwa perjuangan atau proyek pembebasan Baitul Maqdis adalah proyek suci. Cara Allah mensucikan kita dari berbagai kotoran-kotoran hidupan dunia yang sudah terlalu pekat, yang merusak dan mengotori tubuh kita dan pikiran kita. Pembebasan Masjidil Aqsa ini adalah perjuangan mulia. Cara Allah Ta'ala ingin memuliakan hamba-hamba kita. Apapun yang akan antum hadapi ke depan, apapun cita-cita antum ke depan, apapun profesi antum ke depan, ya, harus ada semangat pembebasan Masjidil Aqsa itu. Karena itu adalah sumber keberkahan kita semua, kehidupan kita semua. Sekaya apapun harta kalian, sepintar apapun kalian, setinggi apapun jabatan kalian, sebanyak apapun prestasi kalian, kalau tidak ada perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa itu, maka hidup kalian akan kering kerontang dari keberkahan. Ya, maka dari itu, Bismillah, mulai hari ini kita jadikan masalah Baitul Maqdis ini sebagai prioritas kita. Prioritas kita, dan jadikan narasi pemersatu. Tadi itu yang saya bahas. Masalah kita di masjid itu, ya, masjid ini tidak hanya ada masalah konflik generasi, yang tua pengennya mendominasi masjid, nggak mau kasih kesempatan yang muda, tapi ada juga masalah lokalisasi, Masjid NU, Masjid Muhammadiyah. Nah, maka dengan menggunakan narasi Baitul Maqdis, harusnya kita bisa bersatu. Ya, teman-teman di Mesir juga nih, banyak kekeluargaan bagus ya untuk manajemen, tapi tetap ya kita harus bersatu kalau sudah bicara tentang Baitul Maqdis. Jangan mudah sepi dan redup semangat kita. Terus gaungkan. Dan tadi itu saya bilangnya, teman-teman, formula algoritma dunia nyatanya diperkuat. Jadi perkuat face to face, silaturahmi, itu adalah cara kita. Cara Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana berdakwah. Ya, kita fokus pada formula algoritma dunia nyata. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala kezaliman kita, kesalahan-kesalahan kita. Dan semoga Allah Ta'ala juga menguatkan langkah antum semua di sana, di tempat-tempat antum belajar hari ini. Allah menjaga keikhlasan kita semua, keistiqomahan kita semua, dan kita berdoa kama jama'atana ya Allah fi hadzal majlis. Nas'aluka an tajma'ana fi al-Masjidil Aqsa wa huwa hadis. Sebagaimana engkau kumpulkan kami di majlis ini ya Allah, kami mau engkau kumpulkan kami juga di Masjidil Aqsa, tapi tidak sebagai wisatawan, tapi tidak sebagai pelancong, sebagai turis, sebagai suyah, tapi kita mau berkumpul di Masjidil Aqsa, salat berjamaah di sana sebagai orang-orang merdeka yang membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan Zionis Israel. Amin ya rabbal alamin.
Akhir qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, teman-teman, kita baru aja menyimak secara seksama penyampaian materi dari Ustadz Muhammad Hussein Gaza yang alhamdulillah banyak sekali ibrah, banyak sekali pelajaran, banyak sekali ilmu diskusi yang kita dapat hari ini. Semoga menit, waktu, detik demi detik, serta jam, saya rasa tepat 2 jam atau kurang mungkin, materi yang kita dengarkan dari Ustadz Hussein Gaza. Semoga menjadi pelajaran berharga serta menambah integritas kita untuk memperjuangkan Masjidil Aqsa ke depan. Teman-teman semuanya, sebelum kita tutup sesi ini, nggak sah sebagai orang Indonesia kalau kita nggak swafoto dulu. Mari sama-sama membuka, mengaktifkan kamera, sama-sama mengikuti saya membuat simbolis mungkin ya, simbolis Basnas. Seperti ini tangannya. Ustadz kalau boleh, mohon maaf Ustadz. Mungkin kita bisa membuat tangan seperti ini untuk melambangkan Basnas. Tolong operator untuk mengambil dokumentasi. Mohon bantuannya. Hitungan mundur 3, 2, 1 ya. Saya pimpin. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Ustadz, mungkin ada lambang INH perjuangan atau apa gitu, Ustadz? Ustadznya udah ninggalin Meet ya? Oke. Mungkin kita akhiri teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam memandu webinar kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Natamanna an nashkura Allah azza wa jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.